Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Puspitasari, BP 17230038 yang akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Inflasi ROE dan Cambeta terhadap retur saham pada perusahaan tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Perkembangan ekonomi dalam suatu negara sangat mempengaruhi kemajuan dan perkembangan negara tersebut, khususnya dalam bidang perekonomian. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah industri. Industri adalah semua bentuk kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan dan menjadi penopang perekonomian negara. Juga dengan hadirnya industri tentunya meningkatkan pendapatan negara pada umumnya, yaitu pada industri tekstil dan garmen. Latar belakang masalah retur saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodalan atas suatu investasi yang dilakukannya menurut Robert tahun 2001. Fenomena yang terjadi di retur saham, contohnya pemilihan umum presiden pada tanggal 17 April 2019 secara serentak bersama dengan pemilihan umum anggota Dewan Legislatif di Indonesia, merupakan pemilihan umum serentak pertama dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini merupakan fenomena yang tentunya berdampak bagi investasi di pasar modal. Adapun tujuan penelitian untuk membuktikan dampak pemilu terhadap likuiditas. Dampak pemilu terhadap likuiditas saham, retur saham, dan harga saham indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian diambil dari harga saham indeks LQ 45 selama 29 hari pengamatan sebelum pemilu serentak dan 29 hari sesudah pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019. Sampel penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani Haris tahun 2019, Basalam dan kawan-kawan tahun 2017, Kurniasari dan kawan-kawan 2018, Tumanggoro dan kawan-kawan tahun 2017, Megantar dan kawan-kawan tahun 2020, Suryani dan Sudiarta tahun 2018 tentang retur saham mengatakan bahwa variabel ROE dan Cambeta berpengaruh secara signifikan terhadap retur saham. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi ROE terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh Cambeta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ROE dan Cambeta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Tujuan penelitian. Yang pertama, menguji menganalisis pengaruh inflasi ROE terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, menguji menganalisis pengaruh Cambeta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, menguji dan menganalisis pengaruh inflasi ROE dan Cambeta terhadap retur saham pada perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta menambah dan memperluas pengetahuan mengenai hubungan inflasi ROE dan Cambeta dengan tingkat retur saham perusahaan dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Teori dan pengembangan hipotesis. Untuk Y, yaitu retur saham. Retur saham merupakan pendapatan yang berhak diperoleh investor karena menginvestasikan dananya. Yang selanjutnya X1 atau ROE.
ROE adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Yang selanjutnya X2 atau CAM beta, capital asset pricing modal atau CAM, adalah menjelaskan tentang hubungan antara return dan beta. Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama H1 yaitu pengaruh inflasi, return and equity atau ROE terhadap return saham. Menurut Tumanggoro dan kawan-kawan tahun 2017, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Menurut Magantar dan kawan-kawan tahun 2020, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham atau negatif. Menurut Devi dan Atini tahun 2019, ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham. Menurut Huzriyah dan kawan-kawan tahun 2020, ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, menurut Haryanto dan Abdul Rahman tahun 2017, ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham. Jadi H1 pengaruh inflasi ROE berpengaruh positif terhadap return saham. Yang kedua, pengaruh CAM beta terhadap return saham. Menurut Hatta Jaluk dan Puspitasari tahun 2019, CAM beta tidak bersignifikan terhadap return saham. Yang kedua, Komaran dan Yulianti tahun 2019, CAM beta tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya Rusyadi dan Ade Novalina, CAM beta berpengaruh signifikan terhadap return saham. Menurut Ismanto, CAM beta berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya Irwan dan Sunansi, CAM beta berpengaruh signifikan terhadap return saham. Jadi H2 pengaruh CAM beta berpengaruh positif terhadap return saham. Selanjutnya pengaruh inflasi ROE dan CAM beta terhadap return saham. Uzriya dan kawan-kawan tahun 2020, X3 berpengaruh positif terhadap return saham. Irwan dan Sunansi, X3 atau pengaruh inflasi dan ROE dan CAM beta berpengaruh signifikan terhadap return saham. Jadi H3 pengaruh inflasi ROE dan CAM beta terhadap return saham positif, berpengaruh positif. Selanjutnya ini kerangka konseptual, bisa dilihat di layar. Tiga yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian saya yaitu kuantitatif, jenis datanya data panel, sumber datanya sekunder, populasinya yaitu 18 perusahaan tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya saya pakai metode purposive sampling, teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Definisi operational variable. Variabel dependennya yaitu return saham, variabel independennya yaitu ROE dan CAM beta. Teknik analisis data. Untuk uji asumsi klasik di sini ada 4, yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji heterogenetisitas, yang keempat uji autokorelasi. Uji yang selanjutnya uji hipotesis yaitu uji T, uji F, dan uji determinasi. Untuk uji regresi linear berganda yaitu Y sama dengan alfa tambah
beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 tambah E. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.